Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kita membicarakan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, dan poin pertama yang ingin kita bicarakan yaitu keistimewaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Keistimewaan yang pertama adalah bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam sebaik-baik manusia, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala lah ya Rasulullah ya khairal bariyah, faqala salawatullahi wa salamuhu alaihi dzaka Ibrahimu khalilullah. Pernah seseorang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia berkata, "Wahai manusia paling terbaik. Wahai manusia paling terbaik." Memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan tersebut, "Ya khairal bariyah." Wahai manusia paling terbaik. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanggapi. Beliau mengatakan, "Dzaka Ibrahim khalilullah." Manusia paling terbaik adalah Nabi Ibrahim alaihissalam khalilullah, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya tawadhu' dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi itulah salah satu pangkat kedudukan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun pangkat yang kedua, beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 125. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai khalil. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai khalil, sebagaimana dalam hadisnya, innallaha ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalil. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalil, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai khalil. Dan khalil atau khullah di dalam bahasa Arab adalah arfa'u maqamatil mahabbah. Khalil di dalam bahasa Arab adalah arfa'u maqamatil mahabbah. Artinya kedudukan yang paling tinggi di dalam kedudukan orang-orang yang dicintai. Jadi ada habib, yaitu orang yang dicintai. Maka ini bukan hanya sekedar habib, tetapi yaitu khullah atau khalil. Khalil adalah arfa'u maqamatil mahabbah, kedudukan yang paling tinggi dari kedudukan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian salah satu keistimewaan juga yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah beliau diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada memiliki gelar ini kecuali beliau dan Nabi Idris. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam ayat 41, gelarnya yaitu Siddiq Nabi, orang yang siddiq dan seorang nabi. Dua gelar ini digandeng oleh Allah, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam surat Maryam ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Dan ingatlah di dalam Al-Qur'an disebutkan
atau di dalam kitab Taurat disebutkan Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya beliau adalah siddiqan nabi, seorang yang siddiq dan sekaligus seorang yang nabi. Dan sekali lagi, tidak pernah ada seorang manusia, nabi atau rasul yang diberikan gelar dengan dua gelar sekaligus digandeng kecuali Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam. Kemudian ahibati hafizakumullah, keistimewaan yang keempat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa beliau adalah manusia pertama atau makhluk pertama yang diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Makhluk pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pakaian nanti pada hari kiamat. Kita tahu bahwasanya manusia nanti terjadi pada mereka ditiupkan sangkakala. Kemudian seluruh manusia pada saat itu mati. Kemudian 40 tahun setelahnya ditiupkan lagi sangkakala. Kemudian setelah itu dibangkitkan seluruh manusia. Dan ketika manusia dibangkitkan, semuanya dalam keadaan telanjang. Wa awwalu al-khalaiq yuqsa yaumal qiyamah Ibrahim salawatullahi wasallamu alaihi. Makhluk yang paling pertama diberikan pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Keistimewaan yang terakhir yang dimiliki, dan bukan paling akhir, yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan sifat-sifat yang sangat luar biasa di dalam diri beliau. Disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 120-121. Sifat-sifat tersebut adalah inna Ibrahima kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah suri tauladan. Jadi beliau ini suri tauladan bagi seluruh manusia. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensuri tauladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wattabi' millata Ibrahim hanifan." Yang artinya, dan ikutilah agama Nabi Ibrahim yang lurus, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam ayat yang begitu banyak. Wattabi' millata Ibrahim hanifan, dan ikutilah agama Nabi Ibrahim yang lurus. Dalam ayat yang lain, wattabi' millata abai wattaba'tu millata abai Ibrahim, dan aku mengikuti agama nenek moyangku yaitu Ibrahim alaihissalam. Ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah suri tauladan yang baik. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala lebih jelas lagi menyebutkan tentang bahwa Nabi Ibrahim adalah suri tauladan. Surat Al-Mumtahinah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama dengan beliau beriman. Ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam beliau memiliki keistimewaan, yaitu sebagai ummah. Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ummah. Ummah itu maksudnya adalah ar-rajul alladhi yajma'u jami'a khisalil khair. Seorang yang mengumpulkan seluruh sifat-sifat kebaikan, maka pantas untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau di dalam surat An-Nahl ayat 120-121 ini memiliki sifat yaitu qanit. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Qanit, ya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, wal qunutu yufassaru bi asya'a kulliha tarji'u ila dawami ta'ah.
yang namanya orang berkunut ini ditafsirkan dengan berbagai macam tafsiran. Seluruhnya maknanya menuju kepada selalu mengerjakan ketaatan. Nah, di sini kita ambil pelajaran. Anda jika ingin menjadi seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, dijadikan oleh Allah sebagai khairul bariyah, khalilullah, kemudian siddiqan nabiyya, maka hendaknya Anda menjadi ummah, menjadi suri tauladan yang baik, pelopor kebaikan dimanapun, di rumah sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai suami, bapak untuk anak-anaknya, suami untuk istrinya, maka jadilah suri tauladan yang baik. Jangan dibiarkan kemaksiatan terjadi di tengah rumah tangga. Kalau Anda ingin mendapatkan kedudukan sebagaimana kedudukannya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka menjadilah ummah, yaitu suri tauladan yang baik, yang dicontoh oleh istri, dicontoh oleh anak-anak. Dan saya berpesan para ikhwah, anak-anak kita itu bagaikan adonan yang Anda masukkan ke loyang bentuk mana saja, dia akan menurut dengan Anda. Adonan masukkan ke dalam loyang berbentuk bintang, adonan masukkan ke dalam loyang berbentuk segitiga, adonan masukkan ke dalam loyang berbentuk lingkaran, maka dia akan ikut. Jangan pernah berharap anak Anda, terutama yang sebelum baligh, untuk dewasa. Kamu ini apa tidak mikir? Enggak, dia enggak akan mikir, kata orang tuanya kepada anaknya, kamu ini mikir dong. Maka dia tidak akan mikir. Dia hanya ikut perintah orang tua. Mau ke kanan, dia ikut ke kanan. Ke kiri, dia ikut ke kiri. Maka jadilah orang tua yang senantiasa menjadi ummah, yaitu suri tauladan bagi anak-anaknya, istri-istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, beliau menafsiri ayat ini sebagaimana tafsirannya dinukil oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Allimuhum wa'adibuhum, ajari mereka ilmu agama dan adab-adab Islam. Nah, ini pelajaran dari Nabi Ibrahim. Ingin menjadi Khalilullah, ingin menjadi khairul bariyah, ingin menjadi siddiqan nabiyya, ingin dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat, maka jadilah ummah, suri tauladan yang baik. Kemudian juga jadilah qanit. Qanit itu dawamut ta'ah, orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa selalu taat kepada Allah, baik itu ketaatan dengan lisan, nanti kita akan ambil contoh-contoh, kemudian ketaatan dengan anggota tubuh, ataupun ketaatan dengan hati. Semuanya itu ada contoh-contohnya dalam Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini sifat yang kedua dalam surat An-Nahl ayat 120-121. Kemudian yang ketiga, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan. Hanifan, sifat yang ketiga. Hanif, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-muqbilu 'ala Allah wa yalzamu hadzal ma'na mailu 'amma siwahu. Yang artinya hanif artinya adalah orang yang selalu menghadap kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, menuju hanya kepada Allah, isti'anah, istighatsah, isti'adzah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lazim dari makna ini kebalikannya, yaitu berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Hanif adalah sinonimnya adalah tauhid. Hanif sinonimnya adalah ikhlas. Hanif sinonimnya adalah
beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mencondongkan hati hanya kepada selain Allah. Kebalikan dari hanif, kesyirikan. Kebalikan dari hanif, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat ketiga yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka begitu juga Anda jika ingin menjadi khairul bariyah, menjadi khalilullah, menjadi siddiqan nabiyya, atau menjadi orang yang dianggap mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, harus bertauhid. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat adalah tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hal ini dalam surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh, sungguh ia akan benar-benar menjadi khalifah, pemimpin, adik kuasa, sebagaimana orang-orang sebelum kalian menjadi pemimpin. Dan Allah akan menggantikan rasa takut menjadi rasa aman bagi kalian. Dan Allah akan menetapkan agama yang Allah telah ridhai bagi mereka. Nyaman beribadah kepada Allah. Kapan itu terjadi? Terjadi adalah saat bertauhid. Kalau mereka beribadah kepadaku dan tidak mensyirikkanku dengan sesuatu apapun. Inilah istimewanya tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Orang yang bertauhid tidak melakukan kesyirikan. Apa faedahnya di dunia dan akhirat? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat, dan mereka mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Surat Al-An'am ayat 82. Nah, ini sifat yang ketiga yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim pada ayat surat An-Nahl ayat 121. Sifat yang keempat, yang terakhir, yaitu syakiran li an'amih. Beliau orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ahli syukur. Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya asyukru lin-ni'ami mabniun ala thalathati arkan. Bersyukur terhadap nikmat Allah dibangun di atas 3 rukun. Ini perhatikan. Jika Anda ingin menjadi ahli syukur, kumpulkan 3 rukun ini. Dan 3 rukun ini telah dikumpulkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak dinamakan orang bersyukur kecuali ketika dia mengumpulkan 3 rukun ini. Yang pertama, al-iqrar bin ni'mah, yaitu mengakui nikmat. Dalam bahasa lain, ma'rifatun ni'mah, mengenali nikmat yang ada pada diri kita, bukan pada orang lain. Jadi kalau pada orang lain malah tidak bersyukur. Mengakui nikmat yang ada pada diri kita, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, dari mulai keluarga sampai rumah, dari mulai alat transportasi sampai alat komunikasi yang kita miliki. Akui nikmat. Oh, saya punya mata, alhamdulillah. Saya punya telinga untuk mendengar, alhamdulillah. Terutama mata ini, Pak. Mata ini adalah nikmat Allah paling berharga, bisa mengalahkan segala macam seluruh keindahan, kemewahan harta dunia. Dan saya bisa menjamin itu, Bapak sepakat dengan saya. Tidak ada yang lebih berharga dibandingkan mata. Makanya Abdullah bin Mubarak rahimahullah atau Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau disebutkan ini ceritanya dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau ketika membaca ayat surat Al-Balad ayat 8, alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah menjadikan untuk manusia 2 mata? Beliau membaca ayat ini menangis semalaman. Ketika pagi ditanya, kenapa engkau menangis hanya dengan 1 ayat? Beliau menjawab, hal bitta lailatan syakiran lillah an ja'ala laka 'ainaini tubsiru bihima.
Apakah engkau pernah suatu malam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan untukmu dua mata yang dengannya kamu bisa melihat? Sekarang kita kurang bersyukur terhadap mata. Karena saat matahari terbenam, mulai kita merasa gelap, langsung kita klik listrik PLN, langsung terlihat segala hal. Adapun dahulu orang sebelum menemukan listrik, maka ketika matahari terbenam yang ada hanya gelap gulita. Tidak ada cahaya kecuali yang menyalakan api. Tidak ada cahaya kecuali hanya cahaya bulan dan bintang. Maka benar-benar terasa bagaimana mata itu bermanfaat. Saya tadi katakan, saya yakin sepakat Bapak dan Ibu yang hadir di sini bahwasanya mata adalah nikmat yang paling indah dan paling mahal. Tidak bisa digantikan dengan apapun. Kalau seandainya ada orang buta, tunanetra, ada di samping saya, kemudian saya katakan, Pak, di depan Bapak itu ada rumah megah milik Bapak, mobil mewah milik Bapak, harta emas, perak bertumpuk kiloan dan kilauan milik Bapak. Maka sang buta, si tunanetra ini akan mengatakan, mana Ustaz? Gelap. Menunjukkan bahwasanya indah itu pada mata. Itu Pak, istrinya 4 cantik-cantik semua perawat. Mana Ustaz? Gelap. Itu satu. Yang kedua, oleh karena itulah saya yakin Bapak dan Ibu sekalian, kalau seandainya ada orang ingin ditukar matanya dengan kemewahan dunia, tidak akan pernah mau. Maka pada saat itu kenapa sebagian orang kenapa sebagian orang mengeluh dengan keadaannya? Ustaz, saya banyak hutang. Ustaz, saya mengeluh, sering mengeluh. Padahal dia punya harta yang paling mewah, yaitu mata. Kenapa harus mengeluh kalau seandainya punya nikmat? Itu pentingnya langkah dan rukun pertama bersyukur, yaitu al-iqrar bin ni'mah, mengenali nikmat, menetapkan bahwa itu nikmat. Punya tangan, bisa menggerakkan tangan, kemudian ada jari jemarinya ada ruas-ruas tulang jari yang kalau seandainya bisa tidak ada ruas jari jemari, kita tidak bisa mengambil sesuatu. Kemudian ada kaki, ada tubuh, ada kemaluan, ada gigi, ada hidung. Allah, luar biasa. Kalimah syakwa. Kalau setelah ini semua, kenapa kita mengeluh kepada manusia tentang kehidupan kita? Mengeluh kepada Allah sebagaimana Nabi Ayyub alaihissalam. Wa ayyuba idnada rabbahu anni mansani adh-dhur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah Nabi Ayyub ketika berdoa kepada Rabbnya, wahai Rabbku, aku telah tertimpa penyakit dan engkau maha pengasih dari seluruh yang mengasih. Begitu semestinya manusia. Dan itu yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Syakiran li an'am. Beliau senantiasa bersyukur, yaitu mengakui nikmat Allah. Wallahi Pak, kalau kita sering-sering mengakui nikmat, pintar-pintar melihat nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, jangan pada orang lain, kepada kita, niscaya kita pandai bersyukur. Rukun yang kedua yaitu idhafatuha ilal mun'imi biha. Setelah mengakui nikmat, maka kita mengenali si pemberi nikmat. Oh, ternyata mata ini yang memberi Allah, tangan yang memberi Allah, harta yang memberi Allah, keluarga yang memberi Allah. Kemudian yang ketiga yaitu sarfuha fi mardhatih. Rukun yang ketiga dalam bersyukur adalah menggunakan nikmat tersebut di dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah rukun orang yang bersyukur. 3 rukun orang yang bersyukur: mengenali nikmat, mengenali pemberi nikmat, kemudian menyimpangkan atau menggunakan nikmat tersebut hanya untuk ketaatan kepada Allah. Mata,
tidak melihat kecuali hanya yang diridhai oleh Allah. Telinga tidak mendengar kecuali yang diridhai oleh Allah. Kemaluan tidak diletakkan kecuali yang diridhai oleh Allah. Tangan tidak digunakan kecuali untuk hal yang diridhai oleh Allah. Itu yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan 4 sifat ini, yang pertama ummah, arti ummah tadi apa? Suri tauladan. Yang kedua qanit, arti qunut apa? Selalu taat. Yang ketiga hanif, arti hanif apa? Bertauhid. Yang keempat syakiran li an'amih, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Dengan 4 sifat ini beliau akhirnya mendapatkan apa? Ijtabahu, Allah memilih beliau. Wahadahu, dan Allah memberi petunjuk kepada beliau. Ila siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Nah, itu tadi adalah keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, dari keistimewaan tersebut kita mendapatkan faedah yang begitu banyak. Mudah-mudahan semenjak ini kita lebih menjadi suri tauladan, bukan malah menjadi buruk teladan. Kita menjadi qanit, ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa taat. Lihat Nabi Muhammad SAW. Beliau ingin mencontoh Nabi Ibrahim. Beliau kana idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Beliau kalau seandainya ada perkara yang meresahkan hati beliau, ambil air wudu, langsung salat 2 rakaat. Kapanpun, dimanapun, kecuali di tempat-tempat yang terlarang. Begitu yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Dawamut ta'ah, selalu taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, hanif, senantiasa menghadap kepada Allah, bersyukur, senantiasa bertauhid kepada Allah. Yang keempat yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan sekarang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai bapak. Namanya Azar. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 74. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya Azar. Begitu juga disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yalqa Ibrahimu abahu Azar yaumal qiyamah. Nabi Ibrahim alaihissalam menemui bapaknya Azar pada hari kiamat. Ini menunjukkan bahwasanya bapak Nabi Ibrahim namanya di dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis yang sahih namanya siapa? Azar. Cuma di sana yang masyhur di kitab-kitab nasab, di kitab-kitab nasab dan di kitab-kitab ahlul kitab, bahwa nama bapak Ibrahim adalah Tarih. Nama bapak Nabi Ibrahim adalah Tarih. Sedangkan Azar adalah paman dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ammur rajul sinu abihi." Bapak atau paman seseorang itu adalah saudara kembarnya bapaknya, atau orang yang sangat terdekat dengan bapaknya. Makanya di sini terdapat pelajarannya, kalau memang benar bahwasanya nama bapak Nabi Ibrahim adalah Tarih, bukan Azar, maka dan Azar adalah bapaknya, pamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Ammur rajuli sunu abi," bahwasanya paman seseorang adalah saudara dekat bapaknya seperti bapaknya. Di sini pelajaran bagi kita kaum muslimin bahwa yaitu paman-paman kita, saudara-saudara bapak kita, dan juga saudara-saudara ibu kita, itu adalah salah satu orang yang sama dengan bapak kita. Maka berbaktinya seperti itu juga.
Ini perhatikan sekarang. Tanamkan kepada anak-anak Anda yang masih kecil-kecil, kenalkan kepada mereka bahwasanya ini rahim. Kan manusia itu rahimnya banyak. Saya, kemudian pokok rahim saya adalah bapak saya dan ibu saya. Kemudian nanti naik ke atas, kakek dan nenek dari bapak, kakek dan nenek dari ibu. Kenalkan itu kepada anak kita. Kepada saya harus mengenalkan. Nah, itu adalah pokok rahim. Kemudian cabang rahim, anak laki-laki perempuan, cucu laki-laki perempuan, terus ke bawah. Itu juga kita kenalkan kepada anak-anak kita. Kemudian cabang rahim, ya, ke samping, yaitu saudara laki-laki, saudari perempuan, sekandung, sebapak, seibu, kenalkan. Kemudian kenalkan juga, nah ini namanya adalah saudara. Kenalkan juga paman, saudara bapak, baik itu sekandung, sebapak atau seibu, atau paman, saudara ibu, baik itu sekandung, sebapak atau seibu. Ini tujuannya untuk apa? Agar nanti kalau seandainya kakek mati, ya, atau kalau seandainya kita meninggal, maka anak-anak kita bisa berbakti kepada pamannya, saudara-saudara kita. Kenalkan itu. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ammur rajuli sinu abih." Paman seseorang adalah seperti saudara bapaknya sendiri. Artinya seperti bapaknya sendiri. Sebagaimana Anda berbakti kepada bapak, seperti itu pula Anda berbakti kepada paman. Ini kalau kita anggap bahwa nama bapak Nabi Ibrahim adalah Tarih dan Azar adalah siapa? Paman. Tetapi di dalam Al-Quran, Ibrahim alaihissalam memanggil paman dengan bapak. Wa idh qala Ibrahimu li abi. Dan ingatlah tentang Nabi Ibrahim ketika berkata kepada bapaknya. Kalau menurut Ahlul Kitab, bahwa kata-kata bapaknya di sini maksudnya adalah pamannya. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, mana yang lebih kuat pendapatnya? Wallahu alam, yang lebih kuat adalah bahwa Azar di dalam Al-Quran, dalam hadis Rasul, nama bapak Nabi Ibrahim alaihissalam. Bisa juga kita katakan bahwasanya Azar mempunyai dua nama. Yang pertama Azar, kemudian juga dipanggil dengan Tarih. Bisa dikatakan seperti itu. Yang jelas tadi pelajarannya, kenalkan anak-anakmu kepada bapak, kepada paman. Nina, paman Muna. Nanti kalau saya mati, kamu juga harus bakti kepada paman. Kalau seandainya kamu selama hidup menafkahi bapak, kemudian bapakmu nanti mati, maka nafkahi pamanmu. Ya, di dalam hukum waris dalam Islam, paman itu adalah asabah bin nafs. Asabah bin nafs artinya adalah seorang yang mewarisi tanpa batas karena dirinya sendiri. Bukan karena orang lain, bukan karena bersama orang lain, karena dirinya sendiri. Karena dia adalah seorang lelaki di keluarga yang mempunyai kedudukan kuat, paman. Paman bisa menjadi pengganti wali bagi seorang perempuan yang tidak mempunyai wali. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari. Jadi pendapat yang lebih kuat adalah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasul, bahwa nama Nabi Ibrahim, nama bapak Nabi Ibrahim siapa? Azar. Adapun Tarih itu dikatakan oleh Ahlul Kitab. Kalaupun dikatakan benar bahwasanya dia adalah paman, maka ini menunjukkan pelajaran bahwasanya seorang harus berbakti kepada paman sebagaimana dia berbakti kepada bapaknya. Kemudian ada pendapat yang ketiga, yaitu bahwa nama bapak Nabi Ibrahim Azar bisa juga dipanggil dengan Tarih. Jadi dia mempunyai dua nama. Nah, Azar dia adalah seorang pemahat patung dan penjual patung. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup di tengah-tengah kaum yang menyembah berhala, patung. Bahkan
menyembah alam semesta yang disebut dengan sabi', menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang dan apa saja. Tapi kebanyakan mereka menyembah patung. Patung di dalam bahasa Arab sanamun. Sanamun jamaknya asnam. Makanya ada ayat doanya Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Itu disebutkan oleh Allah di dalam surat Ibrahim alaihissalam, dalam surat Ibrahim ayat 35. Di sini lihat, perhatikan, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Sanam, Rasulullah SAW, Allah berfirman menyebutkan doanya Nabi Ibrahim dengan kata-kata asnam. Asnam jamak dari sanam. Sanam adalah berhala yang menyerupai makhluk hidup. Itu namanya sanam. Berhala yang menyerupai makhluk. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berdoa sebelum meninggal, Allahumma la taj'al qabri wathanan. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai wathan. Wathan juga berhala, tetapi berhala yang tidak menyerupai makhluk hidup. Makanya kuburan disebut berhala. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai wathan, sebagai berhala. Ini menunjukkan dua istilah sama-sama artinya dalam bahasa Indonesia berhala, cuma maknanya beda. Sanam berhala, wathan berhala. Sanam berhala yang menyerupai makhluk hidup. Kemudian wathan berhala yang tidak menyerupai makhluk hidup. Taib. Nabi Ibrahim kecil alaihi salam, beliau mempunyai bapak yang memahat berhala, patung-patung. Dan disebutkan bahwasanya bapaknya Nabi Ibrahim adalah seorang najjar, seorang pemahat kayu. Kemudian beliau memahat patung-patung. Dan kadang-kadang beliau memerintahkan anaknya, Ibrahim kecil, untuk menjual patung tersebut. Yang menarik di sini adalah disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim jual patung. Kemudian dia berkata, "Man yashtari hadza alladhi la yadhur wa la yanfa'." Siapa yang mau beli ini? Ini barang tidak bisa memberikan mudarat, tidak juga bisa memberikan manfaat. Jadi jualan barangnya seperti itu. Man yashtari ma yadhur wa la yanfa'. Ini barang memberikan mudarat dan tidak bermanfaat. Siapa yang mau beli? Jadi jualannya begitu. Siapa yang mau beli? Patung tidak bisa memberikan bahaya, tidak juga bermanfaat. Ma yadhur wa la yanfa'. Ini menunjukkan tauhidnya Nabi Ibrahim semenjak kecil. Dan begitulah seluruh anak yang dilahirkan di atas muka bumi ini, mereka senantiasa dilahirkan di atas fitrah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap bayi yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Fitrah itu apa? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 30. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan atasnya manusia, yaitu beribadah hanya kepada Allah, mengakui bahwasanya penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari, di sini pelajarannya adalah hati-hati terhadap anak-anak kita. Anda orang tua paling bertanggung jawab ketika anak Anda murtad. Di akhirat orang tuanya yang paling bertanggung jawab ketika anaknya murtad. Ingat tuh baik-baik. Di akhirat orang tua paling bertanggung jawab ketika anaknya murtad. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani wa yunassirani aw yumajjisani." Setiap bayi yang terlahir dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam. Maka disebabkan karena kedua orang tuanya lah dia menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Maka hati-hati anak-anak perempuan Anda yang berpacaran, sudah pacarannya haram, kemudian dia berpacaran
dengan laki-laki yang bukan yang bukan orang Islam. Saya tidak melegalkan berpacaran, tetapi kalau terjadi maka hati-hati. Anak perempuan Anda yang dekat-dekat dengan orang selain Islam, Nasrani kah, Yahudi kah, Majusi kah, Konghucu, Hindu, Buddha, kalau Anda tidak mau nanti berurusan berat dengan Allah di hari kiamat. Karena itu masuk ke dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyah yamut yauma yamut wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harrama Allahu alaihi raihatul jannah." Tidaklah seorang muslim diberikan kepemimpinan terhadap anak istrinya, kemudian dia meninggal dalam keadaan dia menipu orang-orang yang dipimpinnya, menipu anak-anaknya, membiarkan keburukan di tengah anak-anaknya, melainkan diharamkan atasnya mencium bau surga. Padahal mencium bau surga tersebut jauhnya sangat jauh. Disebutkan dalam beberapa riwayat 70.000 tahun perjalanan. Ada yang mengatakan 500 tahun perjalanan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya, bahwasanya jangan sampai kita menjadi orang tua yang berat hisabnya di hari kiamat gara-gara anak kita berubah akidahnya. Maka di sini pelajaran menarik. Nabi Ibrahim meskipun kecil, beliau dijaga oleh Allah, tauhidnya tetap di atas fitrahnya, yaitu man yashtari ma yadur wa la yanfa. Siapa yang mau membeli patung ini yang mendatangkan keburukan dan tidak mendatangkan kebaikan, itu adalah akibat fitrah yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, sekarang kita ambil apa sih dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini adalah bekal bagi para pendakwah. Dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa mendakwahkan kepada tauhid, dan kita diwajib mengikuti dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, mendakwahkan kepada tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 120 sampai 123 yang saya katakan tadi. Kemudian di ayat yang ke-122, wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa innahu wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim, yaitu yang hanif, yang lurus, dan beliau bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Di sini kita ambil pelajaran, hakikat dakwahnya Nabi Ibrahim adalah dakwah tauhid, dan itu yang dicontoh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di kota Mekah, beliau berdakwah, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, pasti kalian beruntung. Dakwah tauhid. Di tengah orang-orang menyembah berhala yang begitu banyak di dalam Ka'bah atau di luar, di sekitar Ka'bah. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW ketika beliau pindah ke kota Madinah, yang beliau dakwahkan juga tauhid. Bahkan ketika beliau mengutus seorang pendakwah pertama ke negeri Yaman, beliau mengingatkan tentang tauhid. Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, falyakun awwala ma tad'uhum syahadatu an la ilaha illallah. Wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau akan mendatangi ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Maka jadikanlah yang pertama kali didakwahkan oleh engkau yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakwah tauhid. Maka saya berpesan kepada jamaah sekalian, jangan pernah bosan kajian-kajian tauhid, karena itu sumber kebahagiaan, karena itu sumber kesempurnaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari seorang Nabi Ibrahim adalah bagaimana beliau berdakwah kepada orang tuanya. Ini sering ditanyakan dalam kajian-kajian, Ustadz, saya seorang anak yang sudah mengenal dakwah sunnah, dakwah salaf. Saya ingin sekali mengajak orang tua saya yang belum kenal dakwah untuk mengenal dakwah ini. Akhirnya meniti jalan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengenalkan orang tua saya
kepada dakwah yang hak ini, maka kita bisa mencontoh dari Nabi Ibrahim bagaimana beliau berdakwah kepada bapaknya. Yang pertama yang harus ada di dalam diri para setiap anak adalah dahulukan mendakwahi orang keluarga yang paling terdekat. Tadi yang saya katakan, keluarga yang paling terdekat bagi seseorang adalah pokok keturunannya, pokok rahimnya, bapak, ibu, kakek, nenek, terus ke atas. Pokok cabang keturunan anak, laki-laki perempuan, cucu laki-laki perempuan. Kemudian ranting keturunan saudara, saudari, sekandung, sebapa, seibu. Kemudian juga keponakan, anaknya saudara-saudari kita, keponakan. Kemudian paman. Ini orang-orang yang terdekat. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu paling terdekat. Paling terdekat dulu, Pak. Nih sebagian orang kadang-kadang ya berdakwah, misalkan di zaman sekarang kan zaman media sosial, menyebarkan kebaikan video kepada orang banyak di media sosial, di Instagram, Facebook atau yang semisal. Tetapi dia lupa menyebarkan itu kepada anggota keluarganya melalui grup WhatsApp keluarga mungkin. Sebarkan itu kepada keluarga-keluarga kita. Mereka yang lebih dahulu untuk didakwahi, dan itu yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang pertama, prioritaskan dakwah kepada keluarga. Yang kedua, berdakwahlah dengan bahasa yang santun, tidak takabur, menyombongkan diri dalam berdakwah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, lihat contohnya disebutkan dalam surat Maryam ayat 41-43. Allah berfirman, "Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiy." Ingatlah di dalam Alkitab tentang Nabi Ibrahim, kisahnya Nabi Ibrahim, sesungguhnya beliau orang yang siddiq dan nabi. Idz qala li abih, beliau berkata kepada bapaknya, "Ya abati, wahai bapakku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru 'anka syai'a wa la yughni 'anka syai'a." Yang artinya, wahai bapakku, kenapa engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadamu. Kemudian ayat yang ke-43, "Ya abati, wahai bapakku, inni qad ja'ani minal ilm ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiyya." Wahai bapakku sayang, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang belum datang kepada engkau, maka ikutilah aku. Aku akan memberikan petunjuk kepadamu kepada jalan yang lurus. Lihat di sini. Nah, pertama, kelembutan Nabi Ibrahim ketika berdakwah. Beliau tidak mengatakan, "Wahai bapakku, engkau bodoh, ikuti aku." Enggak. Beliau mengatakan dengan bahasa yang santun, "Inni qad ja'ani minal ilm." Telah datang kepadaku ilmu yang belum datang kepada engkau. Ini bahasa santun. Ya. Maka ketika kita mendakwahi orang tua juga seperti itu. Jangan sampai kita merendahkan mereka. Bapak kan belum ngaji, bapak ini bodoh, bapak ini. Ini nggak boleh seperti itu. Coba ngaji dulu di Masjid Al-Hidayah yang pernah. Ya, itu satu. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau memanggil bapaknya dengan panggilan yang lembut. "Ya abati, ya abati, ya abati." Wahai bapakku sayang, wahai bapakku sayang, wahai bapakku sayang. Dengan panggilan yang santun, yang indah, agar mudah diterima dakwahnya oleh kedua orang tua. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati. Itu yang kedua. Yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengambil hati bapak. Dengan cara bagaimana? Disebutkan dalam surat Maryam ayat 45, "Ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya." Wahai bapakku, aku takut engkau tertimpa musibah dari Allah Subhanahu wa taala.
maka akhirnya engkau menjadi kawan bagi syaitan. Ini kan mengambil hati seorang bapak. Pak, kalau bahasa kita ya, Pak, saya ingin bapak masuk surga bersama saya. Saya ingin kita sama-sama di surga sebagaimana sama-sama di dunia. Ayo kita Pak nuntut ilmu. Karena surga hanya didapat dengan ilmu agama. Nah, seperti itu. Dakwahi bapak dengan santun. Ya, jangan sampai awal mendakwahi datang ke rumah setelah kajian di Masjid Al-Hidayah Ampenan, datang ke rumah, Pak, Bu, kalian semua musyrik. Ini tidak benar. Ya, jangan sampai seperti ini. Jadi ambil hatinya, itu yang ketiga. Yang keempat, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar saat ditolak dakwahnya. Jadi yang pertama tadi apa? Dengan bahasa yang santun. Tidak merendahkan, tidak menghinakan, tidak menyombongkan diri di hadapan mereka. Dan yang kedua, dengan panggilan yang baik, yang terhormat. Dan yang ketiga, dengan mengambil hati mereka. Mengambil hati mereka. Yang keempat, yaitu dengan bersabar saat ditolak. Dan para ikhwah, perhatikan baik-baik. Ini pelajaran menarik. Agar para pendakwah tidak mudah putus asa saat berdakwah. Bahwa dakwah, salah satu sunnatullah pada dakwah adalah ditolak, dihina, direndahkan, tidak diterima. Ini kalau yang benar-benar berdakwah. Adapun kalau yang dakwahnya cuma ngelawak, ya pasti orang seneng banyak, iya. Nggak heran itu. Coba kurangnya Nabi Ibrahim apa? Alaihissalam. Paling ikhlas hatinya, paling bagus lisannya saat berdakwah, paling baik akhlaknya saat berdakwah, paling dalam ilmunya saat berdakwah. Apa kurangnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Tetapi antum tahu berapa yang beliau dapat dari berdakwah selama 90-an tahun? Berapa orang yang mengikuti beliau? 2 orang. Siapa? Nabi Lut alaihissalam dengan Sarah istrinya. Cuma 2 orang. Lihat, ya. Jadi kalau seandainya dakwah itu yang menerima sedikit, berarti niscaya yang disampaikan itu benar. Adapun dakwah orang jutaan orang, dia khawatirkan yang didakwahkan tidak benar. Dia khawatirkan, saya tidak menuduh, dia khawatirkan. Apalagi cuma ngelawak. Apa yang disampaikan kalau cuma ngelawak dari awal sampai akhir? Sering kita ngelihat di video-video YouTube penggalan-penggalan bahwasanya jamaah semuanya tertawa terbahak-bahak akibat ceramahnya Ustadz ... Ini ngapain? Ini ceramah agama atau ngelawak? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya nasihatkan, sabar saat ditolak, karena itu resiko berdakwah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Asr, wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq. Berdakwah, tawashaw bil haqq, saling nasihat menasihati dengan kebenaran. Kalau sudah berdakwah pasti ada yang menolak. Wa tawashaw bis sabr. Maka begitu juga ya Nabi Ibrahim setelah berdakwah dengan begitu lemah lembut, tidak menyombongkan diri, dengan bahasa yang baik, kemudian menarik hatinya, tetap saja ditolak. Bapaknya Ibrahim berkata, sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam ayat 46, "Fala qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim." Wahai Ibrahim, kamu membenci Tuhan-Tuhanku? La illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Kalau engkau tidak berhenti dari dakwahmu ini, aku akan lempari engkau dengan batu. La arjumannak, dirajam, dilempari dengan batu. Dan sekarang jauhi aku. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau mengatakan dalam surat Maryam ayat 47, "Salamun alaihi." Semoga keselamatan atas engkau.
Di sini pelajaran bagi seorang yang mendakwahi bapak, orang tua terutama. Kalau ditolak, maka tetap doakan yang terbaik untuk orang tua kita. Salamun alaik. Semoga keselamatan atas engkau. Tetap doakan mereka. Jangan sampai memutuskan hubungan rahim. Jangan sampai keluar dari rumah. Jangan sampai membentak orang tua. Jangan sampai durhaka kepada orang tua. Salamun alaik. Dan begitu juga bekal bagi para pendakwah yang mendakwahkan agama Islam yang mulia ini. Kalau ada yang mencaci, menghina, maka hanya mengucapkan salamun alaik. Sebagaimana sifat hamba-hamba Allah yang Allah Maha Pemurah dalam surah Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang Allah Maha Rahman. Hamba-hamba tersebut sifatnya adalah apabila berjalan penuh dengan ketawaduan, dan apabila berbicara dengan orang-orang bodoh, maka mereka akan, apabila orang-orang bodoh berbicara dengan mereka, mereka akan mengucapkan salam, semoga keselamatan atas engkau. Jangan diladeni, ini terutama di media sosial. Jangan diladeni debat-debat kusir yang tidak selesai, ataupun di dunia nyata. Jangan diladeni. Cukup hanya mengucapkan salam, semoga keselamatan atas engkau. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cerita menarik. Ada seorang syekh yang kita muliakan, kita hormati waktu kita di kampus. Kemudian syekh ini dicela oleh orang. Kemudian kita sebagai muridnya, kita kan panas. Kemudian kita mengatakan, syekh, bantah, bantah, engkau sanggup untuk membantah. Syekh cuma mengatakan apa? Haula'i masakin. Mereka orang-orang miskin, tidak tahu. Mereka orang-orang miskin. Miskin itu maksudnya bukan miskin harta. Mereka orang-orang yang tidak tahu. Sudah, biarkan saja. Akhirnya lama-kelamaan mereka akhirnya tahu sendiri. Ini bekal bagi pendakwah. Ya, kata-kata haula'il masakin. Mereka orang-orang yang tidak tahu, belum paham. Ini membuat kita lebih sabar dengan berdakwah. Tidak keras, tidak suka kekerasan di dalam berdakwah. Mereka orang miskin. Mereka orang yang tidak tahu. Tugas kita adalah menyampaikan. Ma 'alaina illa al-balagh. Tidak ada tugas kita kecuali menyampaikan. Nah, bahkan Nabi Ibrahim mengatakan, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiz. Aku akan memohonkan untuk engkau, wahai bapakku, ampunan kepada Allah Rabbku. Sesungguhnya Allah Subhanahu innahu kana bi hafiz. Sesungguhnya Allah kepadaku sangat perhatian. Ini juga cara berdakwah kepada orang tua, yaitu mendoakan mereka untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sa'astaghfiru laka rabbi. Bahkan Nabi Ibrahim melakukan itu. Sampai ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwasanya Azar adalah penghuni neraka, baru Nabi Ibrahim tidak lagi mendoakan bapaknya, karena tidak pantas orang-orang yang beriman, tidak pantas orang nabi untuk mendoakan orang-orang musyrik setelah datang kepada mereka hujjah, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 113. Nah, pelajaran selanjutnya, ini pelajaran yaitu tentang tata cara berdakwah Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Jadi tadi kepada bapaknya, sedang kepada kaum. Yaitu beliau disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 75 sampai 79. Silakan cek ya, 75 sampai 79. Bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bulan setelah matahari terbenam, kemudian melihat bulan. Beliau mengatakan hadza rabbi. Tetapi ketika matahari tenggelam, maka beliau mengatakan, aku tidak menyembah kepada yang tenggelam. Kemudian beliau melihat matahari terbit,
Kemudian beliau mengatakan, hadza rabbi, ini Rabbku, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari terbenam, maka aku tidak menyembah yang tenggelam. Ini patut diingat baik-baik. Bukan sekarang Nabi Ibrahim dalam keadaan ini, surat Al-An'am ayat 75 sampai 79. Nabi Ibrahim bukan sedang musyrik, bukan. Tetapi ketika beliau mengatakan, itu bintang, itu adalah Rabbku, itu bulan, itu adalah Rabbku, itu matahari, itu adalah Rabbku. Ini sekarang Nabi Ibrahim sedang dalam keadaan berdiskusi, mendebat orang-orang kafir musyrik. Bukan dalam keadaan menetapkan ketuhanan kepada bintang, matahari atau bulan. Jadi seakan-akan Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ayo sini lihat. Tuh bintang, tuh bulan, tuh matahari. Apakah pantas untuk menjadi Tuhan? Kalau pantas, coba lihat. Oh, ternyata dia hilang. Masa Tuhan hilang? Nah, itu maksud. Karena sebagian orang-orang ateis, sebagian orang-orang fobia terhadap Islam, orientalis, mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim adalah orang yang pernah mensyirikkan Allah. Hasya wa kalla, tidak sama sekali. Nabi Ibrahim tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi beliau sedang dalam keadaan apa? Dalam keadaan mendebat orang-orang musyrik. Coba kalian ke sini, itu lihat bintang. Apakah itu Rabb kita? Itu lihat bulan. Apakah itu Rabb kita? Itu lihat matahari, apakah itu Rabb kita? Ternyata tidak pantas mereka semua menjadi Rabb, menjadi Tuhan yang disembah. Tidak pantas. Kenapa? Karena mereka hilang. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan semuanya tadi, langit dan bumi. Aku menghadapkan wajahku hanya lurus kepada Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi di sini para ikhwan yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim tidak sedang mensyirikkan Allah. Nabi Ibrahim tidak sedang ragu-ragu terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi Ibrahim sedang mendebat orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nih, hati-hati, ini masalah akidah. Jangan sampai kita menghinakan Nabi Ibrahim alaihissalam ataupun setuju dengan pendapatnya orang-orang orientalis yang menghinakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian perkara penting lainnya yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari yang disebut dengan hadis syafaat, bahwasanya Nabi Ibrahim berdusta 3 kali. Timbul pertanyaan, apakah pantas seorang nabi berdusta? Paham ini para ikhwan? Hadisnya berbunyi begini, lam yakdzib Ibrahimu illa 3 kadzibat. Ibrahim alaihissalam tidak pernah berdusta kecuali 3 dusta. Faqala inni saqim. Disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berkata, sesungguhnya aku adalah orang yang sakit. Disebutkan di dalam surat As-Saffat ayat 89. Wa fi qawlihi bal fa'alahu kabiruhum hadza. Dan juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika Ibrahim alaihissalam menghancurkan seluruh berhala, kemudian disisakan berhala paling besar. Kemudian setelah itu Namrud dan kaumnya mengatakan, siapa yang menghancurkan berhala ini? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ini yang menghancurkannya mungkin yang besar ini. Yang besar ini. Ya. Kemudian yang ketiga, dustanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika beliau mengatakan kepada istrinya, wahai istriku. Jadi ceritanya ada seorang raja, yang raja ini zalim. Kalau dia mendapati seorang perempuan yang cantik, maka dia akan mengambil perempuan tersebut dan diperkosa. Tapi kalau seandainya perempuan itu mempunyai saudara laki-laki, tidak diambil. Tapi kalau seandainya perempuan itu mempunyai suami, maka suaminya akan dibunuh, perempuan ini akan diperkosa. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya, kalau tidak salah Sarah atau Hajar. Sarah Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Sarah,
wahai Sarah, nanti kalau raja bertanya kepada engkau, apakah engkau mempunyai suami, maka jawab, aku adalah saudaramu, engkau adalah saudariku. Ini kan dusta. Padahal itu apa? Istrinya. Innaha ukhti, sesungguhnya dia adalah saudariku. Maka raja ini tidak akan membunuhku dan tidak akan mengambilmu untuk diperkosa. Nah, 3 dusta ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah juga ditetapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hadis syafa'ah, ketika orang-orang menunggu kapan kapan dimulai hisab, maka manusia pergi kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam mengatakan, aku tidak bisa memberikan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meminta syafaat di hadapan Allah tidak bisa. Kemudian pergi kepada Nabi Nuh, juga beliau tidak bisa. Pergi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mengatakan, aku pernah berdusta. Pergi kepada yang lain, pergi kepada Musa. Akhirnya manusia pergi kepada Nabi Musa. Nabi Musa, aku pernah membunuh. Nabi Isa, pergi, aku bukan milik syafaat itu, kata Nabi Isa. Pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya di sini Nabi Ibrahim alaihissalam menetapkan diri beliau sebagai pendusta ataupun berdusta maksud saya. Maka sekarang bagaimana cara menjawab ini? Karena mustahil seorang nabi berdusta, dusta dosa besar. Nah, ini juga saya nasihatkan. Pelajarannya di sini adalah dusta dosa besar meskipun bercanda. Meskipun bercanda. Ya. Seperti misalkan kita sering kalau ada orang lewat ke rumah kita, Pak, sini Pak, nyongkol Pak, nyongkol. Silakan duduk Pak. Padahal enggak, cuma basa-basi, itu dusta, haram itu. Ya, padahal tidak ada yang ingin kita berikan atau suguhkan. Hanya sekedar basa-basi, mungkin tidak enak, itu tidak boleh. Kalau ingin mengundang, benar-benar undang, silakan. Sediakan teh kah, kopi kah, atau apakah makanan. Tapi hanya sekedar basa-basi itu dusta, itu dosa besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa la yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yaktaba 'inda Allahi kadzaban." Sesungguhnya dusta menghantarkan kepada keburukan, keburukan menghantarkan kepada neraka, neraka masih saja seseorang berdusta sampai ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang tukang dusta. Nah, jawabannya ada 2 macam, ada 2 jawaban disebutkan oleh para ulama. Bahwasanya yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdusta tersebut sebelum beliau menjadi nabi. Sebelum beliau menjadi nabi. Ya. Ini satu. Yang kedua, yang dimaksud, dan ini pendapat yang lebih kuat, yang dimaksud dengan dusta 3 tadi adalah dalam bab namanya tauriyah. Apa Pak? Tauriyah. Apa itu tauriyah? Mengatakan sesuatu untuk tujuan tertentu tapi dipahami oleh orang lain dengan tujuan yang lain. Itu namanya tauriyah. Ini berarti bukan dusta. Seperti suami mengatakan kepada makanan istrinya, sang istri bertanya, gimana Bang, enak nggak makanannya? Wah, enak. Padahal nggak enak. Enak yang di luar maksudnya. Ya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengatakan itu, inni saqim, aku sedang sakit. Ceritanya bagaimana sih? Jadi ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam diajak oleh kaumnya apa? Yaitu untuk menghadiri acara hari raya kesyirikan, menyembah berhala, meletakkan sesaji-sesaji di berhala. Maka beliau mengatakan, inni saqim, aku sedang sakit. Ini bukan berarti beliau sedang sakit badannya, akan tetapi aku sedang sakit hatiku melihat kalian menyembah berhala. Nah, paham ini para ikhwan? Ini namanya tauriyah. Ya, kemudian juga ketika beliau mengatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 63, bal fa'alahu kabiruhum hadza, tetapi yang menghancurkan ini, yang besar ini, menghancurkan berhala ini yang besar ini. Padahal yang menghancurkannya siapa?
Nabi Ibrahim. Tetapi kenapa beliau berdusta? Bukan dusta, akan tetapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya adalah penghinaan terhadap orang-orang yang menyembah berhala. Coba kalian berpikir, wahai penyembah berhala, penyembah patung, ya, apakah bisa patung seperti ini menghancurkan seperti ini? Berhala-berhala semuanya ini. Apakah kalian tidak berpikir? Bahkan ajib para ikhwan, beliau Nabi Ibrahim alaihissalam kadang-kadang kan diberikan suruh menjual patung oleh bapaknya. Tadi kan beliau menjual. Ayo, siapa yang mau beli patung yang berbahaya dan tidak memberikan manfaat? Ya, berbahaya terhadap keyakinan. Kemudian kadang-kadang beliau memasukkan patung tersebut ke dalam air. Minum, ayo minum. Ya, tauhid. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika beliau mengatakan innaha ukhti, sesungguhnya ini adalah saudariku. Kenapa? Lidaf'i a'zamil mafsadatain, untuk menjauhkan dua hal yang buruk. Karena kalau seandainya tidak dikatakan ini saudariku, tetapi kalau aku mengatakan ini adalah istriku, aku akan dibunuh, istriku akan diperkosa. Sedangkan kalau aku katakan ini saudariku, maka istriku akan selamat, aku tidak akan dibunuh. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian pelajaran sebelum terakhir para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak sekali pelajaran tapi tidak cukup waktunya. Ini yang patut kita perhatikan, termasuk kebiasaan para nabi dan para rasul adalah menghancurkan berhala. Ini ilmunya. Prakteknya di lapangan jangan sembarangan nanti membawa kegaduhan. Ustaz, saya akan menghancurkan itu kuburan yang berkeramat. Maka jangan sampai. Para ulama sepakat mengatakan bahwasanya amar ma'ruf tidak boleh mendatangkan kemungkaran. Nahi mungkar tidak boleh mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Itu dua hal yang disepakati oleh para ulama. Amar ma'ruf tidak boleh mendatangkan kemungkaran. Nahi mungkar tidak boleh mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Orang mabuk, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membiarkan. Ketika ditanya kenapa dibiarkan, enggak dinasihati. Kalau saya nasihati, dia bukan hanya sekedar mabuk, dia akan membunuh orang, dia akan menghancurkan rumah. Amar ma'ruf tidak boleh mendatangkan kemungkaran. Nahi mungkar tidak boleh mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Itu kaidah pada ikhwan. Tetapi ilmunya bagi kita umat Islam, kebiasaan sunnanul anbiya wal mursalin, sunnahnya para nabi dan para rasul adalah hadmul asnam, menghancurkan berhala. Baik berhala berupa patung menyerupai makhluk hidup, ataupun berhala berupa apa tadi istilahnya? Sanam atau wathan. Baik berhala sanam ataupun wathan. Dan itu yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang menarik juga. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Raja Namrud dinyatakan bersalah karena menghancurkan berhala, akhirnya dihukum dengan dibakar. Disebutkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah bahwa mereka mengumpulkan kayu bakar, bahkan subhanallah ajib ini. Ya. Ini harus kita pahami baik-baik. Hati kalau sudah tidak menerima hidayah, hati kalau sudah bermaksiat, maka akan tambah keras. Saya katakan ya, syu'mul ma'siyah al-ma'siyatu ba'daha. Keburukan maksiat adalah bermaksiat setelahnya, sampai hatinya keras. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hadid, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang waktunya untuk orang-orang yang beriman agar tunduk hati mereka berzikir kepada Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Jangan kalian seperti orang-orang ahlul kitab yang terus bermaksiat sampai batas waktu yang lama, akhirnya hati mereka keras.
Kan ada Pak, orang-orang yang kalau dinasihati dengan ayat Quran, hadis Rasul malah menghinakan yang menasihati. Malah tidak takut, malah mengatakan, ya sudah, kalau saya neraka aja deh. Ada begitu manusia, tidak mau menerima nasihat karena hatinya keras. Kenapa? Saking banyaknya maksiat. Nah, ini juga yang terjadi kepada kaum Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka bukannya menerima dakwahnya Nabi Ibrahim yang begitu tegas, begitu masuk akal, tetapi malah mereka ingin membunuh Nabi. Bahkan membunuh Abul Anbiya, bapaknya para Nabi. Bahkan ada seorang ibu yang bernazar, kalau anak saya sembuh dari penyakit, saya akan bawa kayu bakar untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Sampai segitunya. Ini menunjukkan bahwasanya kayu bakar yang dikumpulkan sangat besar. Akhirnya Nabi Ibrahim tidak bisa dimasukkan kecuali dengan menjadi ketapel besar, sampai bisa masuk ke dalam api tersebut. Saking besarnya api, kayu bakar yang dikumpulkan. Maka pelajarannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi yang saya sebutkan. Maksiat kalau sudah tidak ditanggulangi, dia akan membuat orang terus bermaksiat sampai hatinya keras. Lihat ini, Nabi Ibrahim alaihissalam sesudah beliau selamat, itu artinya kan mukjizat dari Allah Subhanahu. Selamat beliau, tetap tidak beriman. Yang beriman cuma 2 orang. Begitulah orang kalau seandainya bermaksiat terus hatinya keras, mengeras, susah menerima nasihat. Ini sama kepada kita kalau seandainya susah bangun malam, susah baca Quran, malas baca Quran, malas zikir pagi sore, malas zikir setelah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Pas ke kiri, ini tangan langsung ngapain? HP. Saya pernah diceritakan pada ikhwah, orang saking gilanya HP. Ketika saya khutbah, ini saya ceramah seperti ini saja teriak-teriakan, apalagi khutbah. Khutbah Jumat saya teriak-teriak. Ada yang ngantar saya cerita, Ustadz, tadi ada orang di samping saya. Dari mulai Ustadz Assalamualaikum khutbah sampai Ustadz doa, dia main HP. Yang lebih parah ketika doa, kan ada khutbah ada doa. Ketika doa, dia tangan kanannya ngangkat, tangan kirinya berdoa, main HP. Thumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswa. Kemudian keras hati mereka setelah itu. Maka dia keras membatu seperti batu, bahkan lebih keras. Tidak masuk ayat Quran, tidak membuat menangis hadis-hadis Rasul. Ini hati-hati. Maksiat kalau sudah menetap di dalam hati maka akan mengeraskan hati. Setelah Nabi Ibrahim selamat tetap tidak beriman. Coba bayangkan, melihat mukjizat dengan kasat mata, oh kok orang bisa selamat, tetap tidak beriman, subhanallah. Ini. Kemudian yang menarik juga, ini adalah yang kita sebutkan tadi, Nabi Ibrahim selalu dekat dengan Allah dalam keadaan apapun. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di dalam hadis riwayat Bukhari menceritakan, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sering-sering baca ini Pak, terutama dalam keadaan kita lagi sempit. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kata Abdullah bin Abbas, qalaha Ibrahim lamma ulqiya finnar. Dikatakan oleh Ibrahim ketika beliau diceburkan ke dalam api. Wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu lamma qila lahum innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika perang Ahzab, semua faksi kesyirikan, kekafiran berkumpul menyerang kota Madinah. Yahudi, Nasrani, kaum Aus, Khazraj, kaum Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, semua faksi orang-orang kafir Quraisy, semua faksi kesyirikan, kekafiran menyerang kota Madinah. Beliau cuma bisa mengatakan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu pelajaran. Ya, dalam kehidupan kita dekatkan diri dengan Allah. Dalam usaha dagang dekatkan diri dengan Allah. Ini sepertinya enggak untung-untung. Maka lihat Nabi Musa alaihissalam.
ketika di belakangnya sejuta bala tentara Firaun, di depannya lautan, sampai kaumnya Nabi Musa mengatakan inna lamudrakun, kita akan terkena oleh Firaun. Apa jawab Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Tidak, sama sekali tidak, bersamaku Rabbku. Lihat, bergantungnya hati kepada Allah. Rabbku pasti akan memberikan petunjuk kepada aku. Ya, begitu seorang manusia muslim dalam kehidupannya, dalam usaha dagang, dalam mengatur istri. Saya alhamdulillah Pak dapat istri yang taat, alhamdulillah, dan bersyukurlah ketika Anda istri taat. Coba dapat istri yang tidak taat, yang sholat yang malas. Coba antum ada dapat istri begitu mau dipukul nggak bisa. Gimana, susah kan? Ya, coba kalau seandainya dapat anak yang tidak taat kepada orang tuanya, sering membangkang kepada orang tuanya, maka pada saat itu bersandar kepada Allah, sering-sering doa kepada Allah. Dapat orang tua yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, sering-sering berdoa kepada Allah, minta agar dibukakan hati. Sebagaimana sahabat Abu Hurairah minta kepada Rasulullah SAW agar dibukakan hati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian terakhir dalam masalah dalam masalah dimasukkannya Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam api, ada pelajaran menarik, yaitu uqtulul wazagha, bunuhlah tokek. Wazagh itu tokek. Fa innahu kana yanfukhu ala Ibrahim, sesungguhnya dia ikut meniup api sehingga lebih besar. Maka ini termasuk hewan yang patut untuk dibunuh. Ada yang mengatakan wazak adalah cicak, ada yang mengatakan wazak adalah tokek. Dua-duanya bunuh aja. Terakhir para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali sebenarnya cerita. Ada terakhir cerita yang menarik dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu tentang ini perkara hati. Saya suka ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, kemudian Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah bersama anaknya, beliau mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 127, wa idh yarfa'u Ibrahimul qa'ida wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim membangun kembali dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya beliau berdoa, wahai Rabb kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Pelajarannya apa para ikhwan? Ini pelajaran saya ambilkan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Imam Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, lihatlah Ibrahim, seorang yang mulia, mengamalkan amalan yang mulia, membangun kembali Ka'bah di tempat yang mulia, di Mekah Al-Musyarrafah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram. Seorang yang mulia mengamalkan amalan yang mulia, membangun Ka'bah di tempat yang mulia, di Mekah Al-Mukarramah. Aturannya Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai keyakinan bahwasanya amalannya pasti diterima, tetapi tetap saja beliau mengatakan Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, wahai Allah, terima dari kami amalan ibadah kami. Pelajarannya apa di sini para ikhwah? Apalagi kita yang bukan orang yang mulia di sisi Allah, kita nggak tahu. Apalagi kita yang beramal bukan amal soleh, kadang-kadang kita tidak tahu di tempat yang bukan mulia. Maka semestinya kita lebih berdoa kepada Allah agar diterima amal ibadah kita. Pelajarannya apa? Jangan punya penyakit ujub, merasa banyak amal sehingga malas beribadah, meremehkan maksiat. Ujub itu artinya apa? Merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu namanya ujub.
saya pernah ditanya oleh seseorang, Ustadz, bagaimana cara mengajak tetangga untuk bisa sholat berjamaah? Sulit sekali diajak. Saya tanya, kenapa Pak? Mungkin dia sakit, mungkin dia ada uzur syar'i. Jangan kita menuduh dulu. Tidak Ustaz, dia tidak punya alasan. Alasannya cuma satu. Saya tidak mau sholat berjamaah di masjid-masjid. Kenapa? Karena saya sudah haji. Kenapa dia bilang haji? Apa maksudnya? Karena kalau orang haji, dia sudah sholat di Masjidil Haram. Satu kali sholat Rasulullah SAW bersabda, sholatun fil Masjidil Haram bimi'ati alfi sholat. Sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 sholat di masjid-masjid yang lain. 100.000 sholat itu kalau kita hitung 5 kali sehari sholatnya, berarti 55 tahun 6 bulan 20 hari. Satu kali sholat. Sedangkan saya sholat 5 kali sehari, belum sholat sunnah. Sedangkan saya di Masjidil Haram sholatnya 20 hari. Kamu sholat di Masjid Al-Hidayah, di Ampenan, sampai Bangkotan gak sama pahalanya dengan saya. Paham ini para ikhwan? Bahayanya sifat ujub. Merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Lihat Nabi Ibrahim, manusia termulia. Kemudian amalannya mulia, di tempat yang mulia, masih sempat-sempatnya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas. Maka ini hati-hati penyakit hati. Kalau meskipun kita sudah mengenal dakwah, kita sudah sering kajian tauhid, ya, tapi hati-hati jangan sampai meremehkan maksiat, terutama dzunubul khalawat, dosa-dosa tersembunyi. Malam-malam wajah bersinar dengan handphone. Bukan karena karomah, handphone. Nonton hal-hal yang diharamkan. Kalau sudah pulang ke rumah semuanya lepas. Lepas peci, lepas baju koko, lepas jenggot. Maksudnya jenggot gak ada harganya lagi. Semua ditonton. Kenapa itu bisa terjadi? Salah satu sebabnya adalah mempunyai sifat ujub di dalam diri. Saya sudah ngaji, saya sudah salafi. Saya sudah megang kucing surga. Saya sudah ngaji kitab tauhid. Hati-hati para ikhwan. Sifat ujub membuat seseorang, satu, meremehkan maksiat, dan kedua, malas untuk beramal ibadah. Contohlah Nabi Ibrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul. Semoga bermanfaat. Maaf 15 menit lebih karena kemarin di Lawata sampai jam 6.30, di Ampenan 6.45. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Tidak ada pertanyaan, habis sudah waktu kita. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.